DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kota Denpasar menggelar pekenan IWAPI di areal Wantilan DPRD Provinsi Bali pada Sabtu 27 Mei 2023. Mengangkat tema mewujudkan UMKM kreatif, inovatif berbasis digital menuju UMKM maju, pekenan IWAPI ini menjadi wadah mempromosikan produk unggulan para UMKM binaan IWAPI dan anggota IWAPI dari seluruh Bali. Acara pekenan IWAPI ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi calon Ketua Umum DPD IWAPI Provinsi Bali periode 2023-2028, di mana Komang Diastuti menjadi calon tunggal Ketua Umum DPD IWAPI Bali periode 2023-2028. Acara juga diisi literasi cantik berinvestasi dari PT Pegadaian. Acara semakin meriah dengan melibatkan anak-anak dan siswa di Denpasar yang mengikuti lomba fashion show endek casual anak-anak dan lomba mewarnai anak kategori SD. Ketua DPC IWAPI Kota Denpasar Jero Puspawati Saskara dalam sambutannya mengungkapkan, kegiatan pekenan IWAPI 2023 ini merupakan program kerja yang juga merupakan literasi pembinaan kepada para anggota IWAPI dan UMKM binaan untuk bisa melakukan sebuah kegiatan pekenan atau bazar. Pekenan IWAPI ini dapat terlaksana berkat sumbangsih yang sangat besar dari para anggota dan pengurus DPC IWAPI Kota Denpasar. Juga tidak terlepas dari support sangat besar dari DPD IWAPI Provinsi Bali serta para sponsor seperti PT Pegadaian, Kanwil 7 Bali Nusra, BPJS Ketenagakerjaan, Kadin Kota Denpasar, BPR Kanti dan lainnya. Dalam pekenan IWAPI kali ini, DPC IWAPI Denpasar juga melibatkan beberapa organisasi dan komunitas seperti Komunitas Ekoenzim Nusantara, Komunitas Cinta Berkain Indonesia Provinsi Bali, serta komunitas-komunitas lainnya yang merupakan mitra kerja DPC IWAPI Denpasar. Jero Puspa menambahkan, pekenan IWAPI ini diselenggarakan untuk menggiatkan kembali sektor UMKM, khususnya para pengusaha perempuan, di mana seperti yang telah diketahui, sektor UMKM sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Diharapkan dengan dilaksanakannya pekenan IWAPI 2023 di Kota Denpasar bisa menjadi acuan bagi UMKM, khususnya para pengusaha perempuan di Kota Denpasar untuk kembali bangkit dan berjuang memperkenalkan produk-produk unggulannya. Selain dari DPC IWAPI Denpasar, IWAPI juga melibatkan para pengusaha perempuan di bawah binaan DPC IWAPI lainnya di Bali. Terima kasih untuk pekenan IWAPI 2023 yang dimana DPC IWAPI Kota Denpasar sebagai leading sector. Kami melakukan kegiatan ini untuk menggiatkan kembali para UMKM khususnya perempuan di masa COVID-19, di mana kita ketahui bersama semua pengusaha baik bidang fashion, bidang craft, dan bidang lainnya mengalami keterpurukan. Semoga dengan adanya pekenan IWAPI 2023 di Kabupaten di Kota Denpasar bisa menjadi acuan dan amunisi untuk para UMKM khususnya pengusaha-pengusaha perempuan di Kota Denpasar untuk kembali bangkit, berjuang, memperkenalkan produk-produk unggulannya. Pekenan IWAPI merupakan program kerja, yaitu program rutin dari DPD IWAPI Bali, di mana diikuti oleh masing-masing DPC IWAPI Kota Sebali, dan kami juga mengambil para peserta pameran tersebut itu dari para pengusaha perempuan yang di luar IWAPI Kota Denpasar, IWAPI Bali. Wakil Ketua Umum WKU 1 DPD IWAPI Provinsi Bali Ake Parwati dalam sambutannya mewakili Ketua Umum DPD IWAPI Bali periode 2018-2023 Dr. Gungpini Gorte sangat mengapresiasi kegiatan pekenan IWAPI dari DPC IWAPI Kota Denpasar ini. Pekenan IWAPI merupakan salah satu program unggulan IWAPI Provinsi Bali dan dilaksanakan oleh DPC IWAPI se-Kabupaten Kota di Bali. Dan pada saat ini leading sektornya adalah DPC IWAPI Kota Denpasar. Melalui program pekenan IWAPI ini diharapkan bisa mengakomodir produk-produk UMKM yang ada di Provinsi Bali, serta untuk lebih membangkitkan UMKM pasca pandemi COVID-19. Untuk membawa UMKM naik kelas dan go digital, diharapkan terjalin sinergi dan kolaborasi lebih kuat antara IWAPI dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait.
Saya apresiasi sekali kegiatan hari ini ya, Pekanan IWAPI. Pekanan IWAPI itu adalah salah satu program unggulan dari IWAPI Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh DPC IWAPI Kabupaten Kota Sebali, yang pada hari ini leading sektornya adalah DPC IWAPI Kota Denpasar. Kenapa kita mengadakan Pekanan IWAPI? Karena efek pandemi COVID itu sangat luar biasa bagi UMKM yang ada di Bali. Nah, maka dari itu kita melaksanakan berbagai upaya, berbagai kegiatan untuk bagaimana menggeliatkan UMKM untuk bisa tetap hidup, tetap tumbuh. Nah, berdasarkan hal tersebutlah ada Pekanan IWAPI ini. Nah, pada kegiatan yang berbahagia ini kita juga akan ada sosialisasi calon caketum kita, caketum DPD IWAPI Bali, karena periode kita akan segera berakhir di tahun ini. Sebenarnya SK berakhir di bulan Agustus, tetapi kita majukan untuk pelaksanaan musda di bulan Juli. Nah, caketum kita sudah hadir di sini ya, Ibu Diah Stuti. Ya, kiprah IWAPI tentu dalam perekonomian sangat besar. Karena apa? Karena dari sektor-sektor UMKM penyumbang perekonomian terbesar bagi pembangunan kita. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa industri kecil itu menopang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Walaupun dari harapan kita masih belum mencukupi atau memadai, tapi sektor-sektor itu sudah ada di IWAPI. Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Dr. Idewo Made Agung memuji istilah pekenan yang digunakan dalam program Pekenan IWAPI ini yang merupakan bagian dari menggali khasanah budaya. Diharapkan kegiatan seperti ini berlangsung secara kontinu, bahkan mungkin bisa dilakukan di lingkungan yang lebih besar sehingga bisa diakses oleh lebih banyak masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi tema kegiatan kali ini. Namun ia juga menekankan pentingnya adaptasi termasuk terhadap teknologi digital demi UMKM yang berkelanjutan. Ia lantas mencontohkan beberapa UMKM di Denpasar yang sebelumnya terdampak pandemi, kini justru semakin bertumbuh dan terbukti berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Denpasar. Selain itu, puluhan ribu UMKM di Denpasar sudah masuk e-commerce. Diharapkan pula IWAPI Bali bisa lebih mendorong kegiatan UMKM, terutama usaha-usaha mikro yang memang sangat rentan. Kalau melihat dari kata pekenan ini agak menarik nih. Sebenarnya pekenan kan tidak hanya pedagang, tetapi sebenarnya perkumpulan kalau saya lihat dari kata pekenan. Nah, jadi sebenarnya ini juga bagian dari menggali khasanah budaya-budaya ya, dengan penamaan pekenan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung secara kontinu atau terus-menerus, bahkan mungkin bisa dilakukan di lingkungan yang lebih besar. Saya juga tertarik dengan temanya, yaitu mewujudkan UMKM kreatif, inovatif berbasis digital menuju UMKM maju, makmur, aman, jujur, dan unggul. Nah, ini tema yang menarik untuk saat ini. Tapi kalau boleh ditambahkan satu lagi ya, UMKM kreatif, inovatif, dan adaptif. Nah, ini mungkin hal yang menarik. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak adaptif, saya kira susah untuk keberlanjutannya. Pengusaha perempuan, termasuk juga pengusaha lainnya, memang mau tidak mau, suka tidak suka harus adaptasi. Salah satunya benar dengan teknologi, dengan digital. Banyak pengusaha-pengusaha wanita selama pandemi itu mengalami kebangkrutan, tidak bisa jalan, termasuk juga UMKM banyak sekali yang seperti itu. Tetapi ternyata terutama di Denpasar, saya ceritakan sedikit ya, ternyata banyak juga UMKM kita yang bertumbuh, yang bisa melewati masa-masa itu. Itu sudah terbukti, data-data yang kami peroleh, pendapatan asli daerah kami di sektor pariwisata memang turun, tetapi ternyata banyak dibantu oleh UMKM ini. Ini yang menarik menurut kami. Sehingga saya kira itu banyak juga dilakukan oleh ibu-ibu yang tergabung dalam IWAPI. Di sela-sela Pekenan IWAPI ini juga digelar sosialisasi calon Ketua Umum DPD IWAPI Provinsi Bali
periode 2023-2028, di mana Komang Diastuti menjadi calon tunggal Ketua Umum DPD IWAPI Bali periode 2023-2028. Komang Diastuti yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua Umum atau WKU 6 Bidang Pertanian dan Perikanan DPD IWAPI Provinsi Bali menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai Waketum DPD IWAPI Provinsi Bali periode 2023-2028. Terkait dengan visi dan misi, istri dari pengusaha terkenal Pak Oles ini mengatakan, IWAPI memiliki visi menjadikan perempuan pengusaha yang terbaik baik di tingkat nasional maupun internasional, dan misinya adalah memberdayakan dan memperkuat kaum perempuan sehingga mampu menjadi pengusaha-pengusaha yang kuat dan anggota-anggotanya yang hebat. Untuk mewujudkan hal tersebut, IWAPI Bali akan lebih giat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan sumber daya manusianya. Sementara terkait dengan program-program ke depan, IWAPI akan membuat koperasi IWAPI. Selain itu juga menjalankan program dari Ketua Umum DPD IWAPI Provinsi Bali yang sudah berjalan yang mendapat respon luar biasa seperti pekenan IWAPI ini. Program kerja lainnya adalah mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan entrepreneur untuk meningkatkan sumber daya manusia, melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang sosial dan masyarakat, dan mengaktifkan kembali bidang-bidang WKU. Yang terpenting lagi, DPD IWAPI Bali akan selalu melakukan kolaborasi atau sinergi dengan DPC-DPC IWAPI Kabupaten Kota Sebali. Tujuannya agar IWAPI Bali tetap menjadi vibrasi positif bagi pengusaha perempuan dan UMKM di Pulau Dewata. Saya menyatakan bahwa saya siap maju sebagai Caketum IWAPI Provinsi Bali periode 2023-2028. Untuk itu saya mohon arahan dari Ibu Ketum, dari semua ketua-ketua DPC se-Kabupaten Kota di se-Bali beserta jajarannya untuk memberikan support kepada saya sehingga kita bisa maju bersama-sama melangkah ke depan untuk kemajuan IWAPI yang kita cintai. Jadi visi kita menjadikan organisasi perempuan pengusaha terbaik, baik itu tingkat nasional maupun internasional. Dan misi kita memberdayakan dan memperkuat kaum perempuan sehingga mampu menjadi pengusaha-pengusaha yang kuat dan anggota-anggotanya yang hebat. Adapun program-program ke depan yang bisa saya sampaikan di sini, kami akan membuat koperasi IWAPI. Itu program yang utama, karena itu mungkin suatu persyaratan dari pusat. Kemudian kami tentu akan menjalankan program dari ketum kita yang sudah berjalan dan responnya sangat bagus untuk UMKM kita ke depan, yaitu pekenan IWAPI yang masih tetap menjadi agenda kita. Kemudian kita tentunya akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan entrepreneur untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian kita juga tidak lupa untuk di bidang sosial dan masyarakat, kita tidak akan pernah lepas dari sosial dan masyarakat. Dan bidang-bidang WKU nanti akan lebih diaktifkan lagi, serta yang terpenting lagi, DPD akan selalu melakukan kolaborasi atau sinergisitas dengan DPC Kabupaten Kota Sebali. Terkait dengan pemilihan Ketua Umum DPD IWAPI Provinsi Bali periode 2023-2028, sejumlah pengurus DPC IWAPI Kabupaten Kota juga menyampaikan harapannya. Ketua DPC IWAPI Kabupaten Buleleng, Niluh Putu Gunatri mengatakan, pihaknya memberikan dukungan penuh dan berharap Ketua Umum DPD IWAPI Bali yang terpilih bisa mempertahankan program-program yang sudah baik, bila perlu menambah dan menjadikan lebih baik lagi, sehingga harapan IWAPI menjadi organisasi pengusaha terbaik di Indonesia terwujud. Di sisi lain, Gunatri juga berharap para UMKM dapat meningkatkan omset dengan melakukan promosi melalui kegiatan pekenan IWAPI ini. Kami karena beliau adalah calon tunggal yang kami tidak mengusulkan Ibu Di
meriah ya. Harapan kami supaya mempertahankan dan melakukan program-program yang sudah baik ya. Kemudian juga bila perlu menambah dan menjadikan lebih baik lagi, sehingga harapan IWAPI menjadi the best organisasi di Indonesia. Harapan serupa disampaikan Ketua DPC IWAPI Kota Denpasar Jero Puspawati Saskara. Diharapkan Ketua Umum DPD IWAPI Bali yang terpilih dengan visi misi dan program kerja ke depan agar bisa memberikan feedback balik kepada DPC IWAPI Sebali dan menguatkan organisasi sehingga baik DPD IWAPI Bali maupun DPC IWAPI Sebali bisa tetap menjadi bagian dari pembangunan di Bali, khususnya memajukan UMKM dan para pengusaha perempuan. Kami dari DPC IWAPI Kota Denpasar tentunya dengan persiapan sosialisasi calon ketua umum IWAPI periode 2023-2028, pastinya kami melihat figur dari calon ketua IWAPI kami, visi misinya, dan apa yang akan beliau kerjakan nantinya, tentunya memberikan feedback balik kepada kami DPC IWAPI Sebali untuk tetap merangkul kami, menumbuh kembangkan kembali lebih giat atau lebih bagus dari sebelumnya, agar kami tetap bisa menjadi bagian dari pembangunan di Bali, khususnya dari para perempuan pengusaha-pengusaha IWAPI. Harapan dari ketum terpilih tentunya bisa terus kami bersinergi dari Bali ke bawah-bawah ke DPC IWAPI seluruh Bali, agar dapat program kerja baik dari pusat dan program kerja yang dilakukan atau yang dibuat oleh DPD IWAPI Bali tersebut bisa terakomodir dengan baik ke DPC-DPC sekabupaten kota Sebali. Di sisi lain, pekenan IWAPI ini semakin meriah dengan adanya berbagai lomba yang melibatkan anak-anak dan siswa SD, seperti lomba fashion show under casual anak-anak dan lomba mewarnai anak kategori SD. Mereka tampak sangat antusias mengikuti lomba yang menjadi ajang kreativitas ini. Para orang tua peserta lomba juga mengapresiasi kepedulian dan program dari IWAPI ini untuk mewadahi kreativitas anak-anak. Selamat kepada seluruh pemenang lomba mewarnai dari juara 1 sampai hadapan 3. Kami ucapkan selamat, dan kepada adik-adik yang belum berhasil di lomba mewarnai diserahkan oleh Humas DPD IWAPI Bali. Juara 3 mewarnai akan diserahkan oleh Wakil Ketua Umum 3, Ibu Fatmi, sekaligus untuk Ibu Fatmi menyerahkan hadiah.
Dan penyerahan hadiah kepada juara harapan 1 diserahkan oleh Wakil Ketua Umum 3 DPC IWAPI Denpasar kepada Ibu Jani. Kami persilakan. Sini ya semua. 1, 2, 3. Naik kali. 3, 2, 1. Sementara itu, para pelaku UMKM binaan IWAPI dan pelaku UMKM anggota IWAPI Kabupaten Kota Sebali merasa sangat terbantu dan mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan perkenalan IWAPI ini. Selain dapat mempromosikan produk dan meningkatkan omset penjualan, mereka bisa mendapatkan jejaring baru dari kegiatan ini yang sangat berguna untuk pengembangan usaha ke depannya. Mereka juga berharap Ketua Umum DPD IWAPI Bali yang terpilih nantinya agar bisa selalu mendukung para pelaku UMKM untuk lebih memperluas pasar mereka serta membantu dalam pendampingan. Iya, bagi saya ini sangat bermanfaat sekali karena di sini kita bisa memperkenalkan produk yang kita buat. Jadi di sini juga bisa membantu kita dalam mengembangkan bisnis UMKM, sangat membantu juga untuk perekonomian kita sendiri ya tentunya. Jadi kegiatan IWAPI ini bagi saya sangat bermanfaat sekali. Manfaatnya untuk UMKM dan anggota IWAPI khususnya, jadi kami bisa memperkenalkan produk kami dan perkenalan ini memberikan wadah untuk kami untuk mendapatkan customer baru dan berkenalan dengan anggota di seluruh Bali. Sangat bermanfaat bagi Maira karena Maira di sini bisa mencari link-link baru, bisa memperkenalkan produk lagi lebih luas lagi. Harapannya semoga Ketum yang baru selalu mendukung kami dan lebih mendukung kami sebagai pelaku UMKM untuk memperluas pasar kami, membantu kami di dalam pendampingan dan memperkenalkan produk kami ke tempat yang lebih luas lagi.